Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MIPA, selamat datang di MIPA Podcast. Oke. Oke, jadi buat di episode kali ini kita akan membahas tema yang cukup luar biasa, yaitu yang bertema sukses membangun bisnis berbasis ilmu dan pengalaman di organisasi. Nah, jadi buat sekarang, perkenalkan dulu aku Hestina Syifa. Dari program studi ilmu komputer angkatan 2022. Nah, buat periode kali ini di BEM FMIPA, aku diamanahkan sebagai sekretaris 2 di periode BEM tahun 2025. Oke, teman-teman, jadi di sini kita lagi ada narasumber kita yang sangat luar biasa gitu ya. Ya, khususnya di sini alumni BEM FMIPA gitu yang sudah sukses di bidangnya, yaitu di usaha F&B dan juga skincare. Oke, mungkin kita bisa langsung sapa aja nih narasumber kita, yaitu di sini ada Kak Imel. Halo Kak Imel. Halo Hesti, halo semua. Oke Kak Imel, mungkin di sini aku mau mempersilakan Kak Imel dulu ya buat memperkenalkan dirinya kepada sahabat MIPA. Baik, terima kasih Hesti. Hai sahabat MIPA dimanapun berada, perkenalkan nama saya Irma Melani dari Farmasi Universitas Pakuan Bogor. Universitas Pakuan Bogor ini berada di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, disingkat FMIPA. Nah, selama saya berada di kampus ini, saya juga aktif berorganisasi, jadi bagian saat itu belum BEM, tapi masih menggunakan sistem Senat. Jadi saya waktu itu cukup aktif di kepengurusan Senat. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, selama menjabat di BEM Universitas Pakuan, khususnya di FMIPA, itu kakak menjabatnya selama berapa periode? Oke, jabatan saya di Senat FMIPA Unpak itu, saya masuk kuliah 2004 dan saya lulus di 2008, tepat 4 tahun ya. Buat nyemangatin, bukan buat nyombong. Bahwasannya gini, jadi jangan berpikir ketika kita berorganisasi itu akan menghambat atau mengganggu laju akademik kita, enggak. Semua itu kalau kita laksanakan secara tanggung jawab, insya Allah semua bisa berjalan dengan baik, bahkan sangat mendukung gitu untuk langkah selanjutnya. Nah, jadi pertanyaan Hesti tadi, berapa lama saya menjabat jadi pengurus Senat? Pada masa itu saya bergabung sejak tahun 2004, artinya sejak awal saya menjadi mahasiswa FMIPA Universitas Pakuan Bogor. Itu saya sudah tergabung di kepengurusan Senat, gitu, di keanggotaan Senat. Nah, terus sampai kapan? Jadi sampai aktif di kepengurusannya itu sampai di 2006, dikarenakan pada masa itu saya mendapatkan amanah untuk menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa farmasi, di mana kebijakan organisasi tidak boleh pengurus inti merangkap 2 jabatan sekaligus gitu. Tapi pada masa itu justru positifnya ketika kita sudah punya pengalaman baik dan relasi yang cukup baik dengan pengurus Senat, ketika kita mengurus himpunan itu menjadi modal bisa sinergisitas antara himpunan dan lembaga fakultas pada masa itu. Oh iya. Oke Kak, aku mau tanya lagi ya Kak di sini. Boleh. Selama Kakak menjadi anggota BEM FMIPA, itu pernah menjabat sebagai apa aja Kak? Oke, disuruh recall kayaknya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Jadi untuk awal kali saya bergabung di kepengurusan Senat FMIPA Unpak, waktu itu ketertarikan saya bergabung di bidang Kominfo. Kominfo, iya. Iya. Kalau dulu Infokom, kalau nggak salah namanya. Iya, Infokom. Nah, kemudian kenapa di Kominfo? Karena saya merasa dengan berada di bidang tersebut, kalau sekarang departemen ya, kalau dulu bidang, itu kayak tertantang untuk mencari berbagai macam informasi yang bisa dideliver kepada teman-teman mahasiswa MIPA pada khususnya gitu. Berangkat dari Kominfo, terus kemudian ke bidang mental dan ideologi, sampai di 2006 sempat masuk ke bursa calon ketua Senat atau ketua BEM. Jadi cuman harus
mengundurkan diri karena amanah yang saya terima dari Himafar tadi. Oke, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaannya ya Kak ya. Di sini aku mau menanyakan perjalanan sama latar belakang Kakak dari yang awalnya sebagai mahasiswa itu sampai sekarang punya usaha bisnis sendiri. Oke. Oke, mungkin yang pertanyaan nih Kak, yang pertama aku mau tanya ke Kakak, bisa nggak Kakak ceritakan gitu ya kepada teman-teman MIPA yang ada di rumah maupun yang lagi di kampus gitu. Bisa diceritakan perjalanan Kakak yang awalnya sebagai mahasiswa aktif BEM, terus sekarang bisa terjun ke dunia bisnis gitu Kak. Boleh diceritakan? Oke, thank you Hesti. Jujurly ini juga mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat rekan-rekan pengurus, rekan-rekan yang belum masuk keanggotaan BEM untuk jadi mempertimbangkan aktif di organisasi mahasiswa kampus itu sangat penting dan berguna, gitu ya. Bagaimana tidak kalau kita flashback, pertama kali kenapa saya memutuskan untuk aktif berorganisasi di lingkungan kampus, karena pada masa itu saya mendapatkan amanah dari orang tua, boleh pisah jauh sama orang tua. Akhirnya yang ada di pikiran saya, daripada saya cuma menggunakan waktu untuk kuliah dan beraktivitas yang tidak berfaedah buat saya ke depannya, jadi saya putuskan saya mendingan berorganisasi yang jelas gitu ya, itu bergabung di BEM, dan di tingkat fakultas maupun di tingkat prodi gitu ya. Terus kemudian perlu Hesti dan sahabat MIPA, sahabat MIPOT ketahui, dulu seorang Irma Melani atau email bukan orang yang talkative. Mungkin kalau sesama teman tapi tidak di dalam forum. Nah, pengalaman dari saya berorganisasi ketika saya baru pertama kali nyemplung bergabung di komunitas BEM MIPA, itu saya sudah terjebak untuk berani bicara di dalam forum. Itu bukan perkara mudah loh untuk bicara di dalam forum. That's why kalau memperhatikan kondisi belakangan ini, amat sangat disayangkan jika orang-orang yang memiliki posisi baik, posisi tinggi, tapi mengeluarkan statement-statement yang tidak bijak, apalagi melukai. Itu ya. Nah, kenapa saya bisa bicara seperti ini? Bisa bicara terkesan tertata, bisa bicara terkesan percaya diri gitu ya di depan banyak orang. Itu karena kesempatan saya berkembang yang saya dapat di organisasi gitu pada masa itu. Makanya tadi dari awal saya katakan penting. Nah, relate sama pertanyaannya Hesti, dari BEM sampai jadi pengusaha. Jadi awalnya sebelum jadi pengusaha, saya ini sampai sekarang masih aktif sebagai profesional, pekerja profesional di luar sana. Background saya setelah saya lulus farmasi, saya melanjutkan kuliah menjadi apoteker. Nah, profesional di sini saya tidak melakukan praktek kefarmasian memang, tapi saya ada di manajemen suatu perusahaan yang kaitannya dengan penentuan strategi. Jadi sejak lulus 2008 sampai sekarang, alhamdulillah saya masih aktif, produktif di dunia profesional. Nah, bekalnya apa sih Teh? Kenapa bisa bertahan sampai sebegitunya? Ini pembelajaran buat Hesti dan teman-teman MIPOTS yang mungkin masuk kategori Gen Z nih. Iya. Saya generasi milenial. Jadi konon kan katanya Gen Z itu nggak bisa kena pressure yang terlalu, iya, betul, Kak. Nggak bisa capek lebih apa segala macam. Iya. Kalau menurut saya, tapi saya juga bisa membuktikan di luar sana banyak kok Gen Z yang jauh lebih produktif daripada saya, yang jauh lebih hebat daripada saya gitu ya, yang bisa jadi panutan buat saya. Nah, jadi buat sahabat MIPOTS, temukan talenta Anda dengan berorganisasi. Berorganisasi di lingkungan kampus adalah langkah yang tepat dan bijak untuk mendewasakan diri,
membentuk cara berpikir gitu ya. Karena ketika kita masuk ke dunia kerja, itu bukan lagi dunia coba-coba atau dunia belajar, tidak, tapi kita harus bisa menunjukkan siapa kita, bisa apa kita, kontribusi apa yang bisa kita berikan di dalam organisasi suatu perusahaan. Melanjutkan obrolan kita tadi, relevansinya dari BEM ke pengusaha. Jadi sebelum nyampe ke titik pengusaha adalah itu tadi saya melewati fase menjadi pekerja profesional. Dalam hal ini saya duduk di suatu manajemen yang keterkaitan dengan strategi gitu ya. Terus kemudian dalam perjalanannya, alhamdulillah dari perjalanan karir itu otomatis berpengaruh sama kerejekian ya. Iya. Nah, ketika kerejekian sudah bertambah, saat itu yang terpikir apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa jadi termasuk ke dalam orang yang bisa bermanfaat bagi banyak orang, minimal orang-orang di sekitar dulu gitu kan. Nah, jadi ngobrol sama orang tua, karena background saya farmasis, saya apoteker, orang tua lebih mengarahkan ke apotik, buka aja apotik, segala macam. Cuman karena saya waktu proses pendidikan apoteker itu saya juga ada praktek di apotik, sehingga mengetahui ya bagaimana manajemen apotik, bagaimana syarat dan segala macam yang harus dipenuhi, dan itu nggak mudah. Saya pikir oke, saya akan lakukan tapi nanti kalau untuk apotik gitu. Terus kemudian dalam perjalanannya qadarullah ketika berkunjung ke suatu negara, niatnya hanya sekedar traveling, tapi saya dapat bonus bertemu sama orang baik, dan ternyata beliau adalah seorang profesor yang sering kali menjadi perwakilan negaranya, yaitu Jepang, untuk pengelolaan dana hibah di Indonesia. Nah, dari beliau kita mendengar langsung bagaimana kekaguman beliau terhadap Indonesia, terhadap hasil-hasil alam Indonesia, karena beliau backgroundnya pertanian. Jadi benar-benar mengagumi, karena Indonesia memang sebegitu kayanya kan dari sisi alam gitu kan. Nah, sampai ke pembahasan ke kopi. Jadi ketika kita berkunjung ke rumah beliau suguhkan kami produk cold brew yang kopinya itu dari Indonesia. Beliau sebegitu bangganya segala macam, terus akhirnya berpikir kalau beliau sebagai warga negara asing aja bangga dengan hasil alam Indonesia, kenapa kita enggak gitu kan? Akhirnya berpikirlah apa kita buka coffee shop ya gitu. Di situ awal mula kita akhirnya memberanikan diri dari seorang budak korporat, memberanikan diri untuk jadi pengusaha yang harapannya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang-orang di lingkungan terutama gitu. Terus kemudian bergerak dari situ, emang karena basicnya nggak bisa diem ya, waktu zamannya kuliah juga organisasi mahasiswa iya, ikutan tim paduan suara juga iya, ikutan teater karung juga iya. Di UKM juga ya Kak? Ya. Terus kemudian ikutan basket. Tapi waktu itu kita di Pakuan nggak ada timnya, jadi ikutan sama kampus lain gitu. Terus kemudian jadi hal itu jadi terbiasa ke diri supaya jadi motor yang membuat diri semangat untuk melakukan sesuatu. Kayak sayang kalau membuang waktu, membuang masa gitu kan. Mumpung lagi masa produktif, karena kita nggak ada yang tahu kapan kita selesainya. Iya betul. Gitu ya. Jadi selagi masih ada nafas, selagi masih ada dukungan, selagi masih ada kemauan, insya Allah pasti kasih jalan buat kita gitu ya. Jadinya percayanya di situ. Akhirnya suatu hari diskusi sama adik, kebetulan partner in crime aku adalah adik kandungku. Jadi adik saya dan si Mas berdialog. Intinya kita mencoba untuk yuk kita bangun legalitas perusahaan, kita lakukan apa yang memang
apa ya, kita kuasai. Yang jadi Gitu. passion kakaknya. Yes, Ya. yang kita minati, yang kita kuasai kayak gitu. Nah, dilalah memang saya menguasai di bidang strategi gitu ya. Jadinya untuk operasional dan segala macam memang diarahkannya ke saya. Kemudian untuk dari sisi knowledge juga, knowledge terkait produk yang mau dipilih itu saya alhamdulillah punya, karena background farmasi tadi ya. Jadi berbekal itu akhirnya kita sepakat bangun legalitas, kita punya company dengan beberapa KBLI. KBLI itu unit bisnis ya, apa namanya, ya unit usaha yang ada di suatu perusahaan gitu, yang bisa dilakukan suatu perusahaan gitu. Jadi salah satunya adalah di ekspor impor, perdagangan besar, dan yang kita lakukan di awal dengan menggunakan dengan menggunakan legalitas perusahaan kita adalah kita melakukan import Import produk dari produk skincare dari Korea, yaitu Wayunsul, seperti yang teman-teman lihat, sekalian promosi ya kan. Mungkin banyak yang belum tahu. Iya, jadi kenapa kami pilih Wayunsul, kenapa kami pilih skincare gitu ya, itu juga ada pertimbangan gitu. Oke Kak, jadi tadi kalau misalnya teman-teman MIPA dengar gitu ya, buat yang masih ragu untuk masuk organisasi, apalagi di BMF MIPA, itu gak usah ragu gitu ya Kak, ini banyak banget sisi positifnya. Kayak contohnya Kak Email ini, apalagi sempat menjadi kandidat ketua BMF MIPA ya Kak. Nah terus Kak Email, aku mau tanya lagi nih, pengalaman apa yang Kak Email dapat selama di BEM yang berpengaruh banget nih di dalam usaha bisnis Kak Email sekarang? Nah, bagus banget pertanyaannya. Pengalaman apa yang paling utama? Komunikasi. Komunikasi. Yes. Di organisasi di BEM ini ya, saya merasakan, saya jadi tahu bagaimana komunikasi yang baik dan benar, yang tepat pada sesuai dengan fungsinya. Nah, karena seperti hal yang teman-teman ketahui sekarang, tadi saya sudah sudah memberitahu bahwasannya kita bekerja sama, saya import produk dari Korea, yang notabene-nya dari komunikasinya aja berbeda. Kita dengan sesama orang Indonesia aja kadang-kadang sering miss ya kan. Kalau kita tidak terbiasa berdialek, baik secara verbal maupun by texting gitu ya, mau jadi gimana gitu kan. Pinter doang nggak cukup. Walaupun akademik itu sangat penting, tapi believe me, akademik bukan satu-satunya yang menentukan langkah kamu ke depannya. Dari kualitas komunikasi kamu. Ketika komunikasi kamu baik, kamu bisa membangun relation, ya enggak? Iya betul Kak. Nah, betul. Manfaat yang saya dapat dari berorganisasi, saya tahu bagaimana cara membuka relasi yang baik. Saya tahu bagaimana cara treatment atau menjaga relasi agar tetap baik. Contohnya, ketika yang tadi saya sampaikan, saya ketemu dengan Prof. Kei Mizuno, beliau warga negara Jepang, di tahun sekitar 2015 atau 2016, saya lupa pastinya ya. Pokoknya di sebelum 2020-an itu, dan sampai detik ini alhamdulillah hubungan kami masih baik, bukan hanya terhadap beliau saja, tapi dengan keluarga beliau dan partner kerja beliau. Jadi beliau setiap kali kunjungan ke Indonesia itu sering banget bawa warga negara Jepang lainnya yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing gitu ya, yang hebat-hebat itu. Akhirnya saya mendapat kesempatan berkenalan sama orang-orang hebat. Karena apa? Itu tadi, karena kemampuan komunikasi yang terbilang baik, gitu ya. Yang keduanya, kemampuan menjaga relation. Itu bisa didapat dari berorganisasi. Walaupun mungkin, Mel itu pasti ada aja pikiran yang, Mel itu nggak harus berorganisasi, gue juga bisa. Please, sendiri bisa, tapi kalau nggak diimplementasi di dalam suatu wadah organisasi, betul, itu nggak mungkin. Terus yang berikutnya, saya tidak pernah kuliah psikologi, saya tidak pernah belajar psikologi secara akademik.
Tapi dengan berorganisasi kita ketemu sama banyak orang. Ya, tidak hanya di dalam kampus aja, kita bisa ketemu sama teman-teman di luar kampus, kita bertemu dengan struktural, kita bertemu dengan masyarakat. Kita bisa tahu, oh sudut pandang orang tuh seperti ini. Akhirnya pengalaman-pengalaman ini yang akhirnya membawa kita duduk di suatu posisi yang akhirnya ketika kita harus melakukan pengambilan keputusan, kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang. Yes. Karena bijaksananya gini, jangan aku leader deh kalau nggak bisa melihat dari point of view. Iya, point of view orang-orang yang berbeda-beda. Betul. Jadi nggak boleh tuh kalau dulu saya di Senat atau di BEM pada masa itu, senior-senior saya selalu mengatakan ciri-ciri mahasiswa itu ada 3. Apa aja tuh, Kak? Kritis, idealis, sistematis. Oh. Kritis, idealis, sistematis. Yes, itu sampai detik ini kebawa di dalam kehidupan saya. Saya kritis terlatih ketika berorganisasi. Kemudian saya pertama kali saya masuk ke dunia karir, ketemu sama pimpinan saya under direktur langsung. Waktu itu strukturnya. Direktur saya yang sebegitu kritisnya, bahkan hal-hal yang menurut saya, aduh ini nggak prinsipal gitu kan, nggak perlu dikritisi gitu ya, tapi sama beliau dikritisi. Jadi karena terbiasa seperti itu, maka saya akhirnya menjadi orang yang teliti, dan itu penting loh dalam hidup. Itu kelihatannya sepele ya, teliti itu, tapi kalau ketidaktelitiannya kita berdampak pada kerugian bagi orang lain, mau jadi apa? Minta maaf. Yes, perlu minta maaf, itu perlu banget. 3 magic words. Terima kasih, maaf, sama thank you. Terima kasih, maaf, tolong. Tolong, ya. Ya. Jadi 3 magic words tetap harus diterapkan di dalam hidup. Jadi kalau kita bikin salah, kita minta maaf. Tapi bukan berarti ketika kita bisa minta maaf, kita punya kesempatan untuk melakukan salah. Tidak. Apalagi saya di profesi saya sebagai apoteker, dulu background SMA saya dari sekolah menengah farmasi, itu tuh terlatih untuk tidak boleh lalai. Waktu itu sugestinya adalah, kalau kamu tidak teliti, kamu salah memperhitungkan atau salah pilih bahan obat dan akhirnya orang meninggal gara-gara ketidaktelitiannya kamu gitu ya. Apa cukup dengan kata maaf? Apa tidak muncul penyesalan? Itu yang bekal yang terngiang di pikiran saya, dan jadi nyambung ketika di sekolah menengah farmasi dapat bekal seperti itu. Di dunia organisasi, senior-senior saya pada masa itu menegaskan mahasiswa tuh harus seperti itu. Apa sih yang membedakan mahasiswa dengan masyarakat pada umumnya gitu ya? Itu punya ciri khas itu, kritis, idealis, dan sistematis. Oke, jadi kalau tadi yang kata Kak Imel, jadi apa yang paling berpengaruh ketika kita ikut organisasi gitu ya, yaitu di komunikasinya ya Kak Imel ya. Nah, terus Kak Imel nih, aku mau tanya, Kak Imel kan di sini punya usaha bisnis F&B dan juga skincare ya Kak. Nah, buat usaha bisnis itu emang sudah tergambar dari sejak awal kuliah atau gimana Kak? Belum. Oh, belum ya. Pada masa kuliah saya tidak pernah terpikir sama sekali mau punya usaha seperti ini, nggak kepikiran sama sekali. Yang ada di otak saya pada masa itu adalah bagaimana caranya saya bisa mendapatkan kesempatan bekerja yang layak secara profesional. Iya. Gitu. Sewajarnya mahasiswa ya. Tapi ternyata waktu berkata ya itu perjalanan waktu, pengalaman, terus kemudian lingkungan itu akhirnya mempengaruhi cara pandang. Jadi ketika pada masa ternyata ada rezeki lebih nih yang harusnya bisa bermanfaat, mau dibuat apa nih gitu kan ya. Nah itu akhirnya berangkatnya dari situ. Berarti dari awalnya kerja dulu ya Kak ya, dengan orang-orang, baru tergambar buat bikin usaha sendiri. Betul sekali. Oke Kak, sekarang kita beralih ke bisnis Kakak yang di F&B yaitu coffee shop ya Kak ya.
Oke, di sini coffee shopnya yaitu Bimi Cafe ya Kak, Bimi Cafe. Oke Kak, kalau boleh tahu Bimi Cafe ini lokasinya ada di mana Kak? Oke, Hesti dan teman-teman MIPA Pots ya, bicara cafe, benar, saya sebagai owner sekaligus founder untuk Bimi Cafe yang terletak di Metropolitan Mall Cilengsi, lantai 2, dekat pintu keluarnya XX1. Kalau teman-teman ada di sekitar situ boleh mampir ya. Terutama kalau anak-anak MIPA ditunggu kehadirannya. Ya, teman-teman yang suka nongkrong, nah boleh ke coffee shop Bimi Cafe. Ya, ditunggu kehadirannya. Nah, jadi lokasinya itu tadi kita tadinya ada 2 di Bekasi sama di Cilengsi, tapi akhirnya karena satu dan lain hal kita putuskan sementara fokus di Cilengsi, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan pindah. Lebih ke pengembangan. Oh, pengembangan. Ya. Oh iya Kak, kalau misalnya aku lihat dari background Kakak, itu kan Kakak lulusan farmasi ya. Nah, tapi kenapa Kakak bisa pilih di bidang F&B, khususnya di sini coffee shop gitu ya? Nyambung ya. Iya, kata papa juga gitu, nggak nyambung. Tapi alhamdulillah almarhum papa dan almarhumah mama juga akhirnya mendukung sangat niatan itu. Jadi berangkatnya tadi awalnya karena pertemuan yang tidak sengaja dengan Prof. K. Mizuno yang akhirnya jadi inspirasi buat kami. Terus kemudian yang berikutnya, yang keduanya adalah kebetulan saya terlalu lemah untuk urusan dapur. Jadi rasanya kayaknya kalau misalnya punya usaha di bidang F&B bisa jadi wanita karir juga ya Kak? Bisa menggairahkan saya, maksudnya melatih kemampuan saya untuk meracik-racik dalam hal menu makanan ya, makanan dan minuman gitu. Nah, kenapa pilihnya kopi gitu ya? Tadi inspirasi dari Prof. K. Mizuno, Indonesia itu kaya banget sama kualitas kopi yang baik. Jadi dari situ kita berpikir kenapa enggak kita menghadirkan produk yang baik juga di Bimi Cafe. That's why teman-teman kalau main ke Metropolitan Mall Cilengsi untuk saat ini boleh banget melipir ke Bimi Cafe, cobain dan nanti komen. Kurang apa? Tapi alhamdulillah sih gini, kepuasannya, oh ya tadi hubungan antara background pendidikan sama ini ya. Jadi kalau untuk background pendidikan terkesan tidak ada hubungan terkesan, tapi secara keilmuan sebenarnya masih ada hubungan karena di F&B atau di Bimi Cafe ini kita kan harus menciptakan suatu menu yang formulasinya kita yang menentukan sendiri, meracik sendiri ya kita yang meracik sendiri, baik itu untuk makanan maupun minumannya gitu. Memang benar ada beberapa item produk yang kita udah tinggal goreng doang kasarannya ngomong gitu, tapi ada beberapa lagi yang harus kita pikirkan aman dari bahan-bahannya ya, aman untuk saluran cerna terutama penikmatnya atau tidak atau segala macam itu ternyata mendukung. Iya, dan dengan background farmasi ini akhirnya saya bisa tegas untuk menentukan coffee shop kita tidak boleh ada produk-produk yang tidak aman untuk customer-nya. Ya, gitu, terutama untuk kesehatan customer. Gitu. Oke, Kak. Satu lagi. Oke, boleh. Sekadar informasi ya. Di Bimi Cafe sebelumnya kita punya kru, itu 2 orang asisten apoteker. Jadi kebayang nggak? Ownernya apoteker, krunya asisten apoteker. Iya. Berasa apotek pindah ke kafe nggak sih? Jadi harusnya bisa dipastikan produk-produknya insya Allah aman untuk kesehatan, gitu, bisa dinikmati dengan baik. Karena udah dicoba sama apotekernya langsung. Iya. Oke Kak, selanjutnya nih, selama Kakak membangun usaha bisnis coffee shop ini, di awal merintisnya nih Kak, ada tantangan terbesar gak yang Kakak alami? Oke, bicara tantangan, tadi ini ada relevansinya sama pengalaman saya berorganisasi. Pengalaman saya berorganisasi di kelembagaan FMIPA Unpad, dalam hal ini BEM, atau pada masa itu Senat, menjadikan saya pribadi yang memiliki mental yang cukup baik.
Dan ketika kita membangun suatu usaha, semua pasti ngerti yang namanya usaha itu ada resiko. Iya. Ya, ada resiko. Nah, terus bagaimana kita menyiapkan diri terhadap resiko-resiko terburuk itu sangat penting dilakukan di awal. Sehingga ketika menemukan suatu situasi yang tidak diharapkan, itu tidak membuat down, tapi itu menjadi cambukan buat kita untuk semangat bangkit Buat improve dan lagi improvisasi. Ya, melakukan improvisasi semangat bangkit. Gitu. Ya Kak, oh, berarti kalau misalnya buat strateginya nih Kak, buat mempertahankan bisnis Kakak sekarang, yang dimana sekarang tuh coffee shop tuh udah banyak banget ya Banget. Kak? Itu buat mempertahankan bisnisnya tuh gimana Kak? Strategi Kakak? Background idealis tadi. Jadi kita berusaha untuk menggunakan bahan-bahan yang safe untuk dikonsumsi dan akhirnya berdampak positif pada produk kita. So far tidak ada complaining sekalipun gitu ya. Biasanya kopi kalau Hesti penyuka kopi nggak? Aku enggak sih Kak. Oh enggak ya. Tapi Hesti pernah dengar kan pasti kenapa orang kayak Hesti deh. Kenapa Hesti tidak mau minum kopi? Kalau menurut aku nggak enak sih Kak, Nggak enak. Iya, nggak enak. Oh oke. Pahit gitu, pahit Oh kopi itu. oke. Iya. Tapi kalau kata orang sih lebih pahit kehidupan katanya dibanding kopi. Ya, jadi sama-sama. Jadi kalau saya lebih ke kesehatan, alasan kesehatan. Tidak semua kopi enak di mulut, tapi aman di saluran cerna saya. Apalagi saya adalah termasuknya ke dalam kategori kelompok orang yang beresiko di penyakit lambung. Oh, GERD gitu ya Kak? Yes, itu. Dan saya punya tukak gitu, jadi nggak bisa salah sedikit. That's why kadang-kadang saya suka jadi kelinci percobaan juga gitu. Ya, untuk tahu ini aman atau tidak gitu kan, kopinya aman atau tidak, karena saya minum 1 sendok atau 2 sendok kopi nyoba gitu ya, nyoba ini sebatas nyoba. Kalau itu nggak aman, itu saya bisa gastriknya lebih dari 2 minggu, bayangkan. Oh, lama juga Ya, ya Kak? cuman konsumsi segitu doang. Kebayangkan kalau misalnya, jadi berangkat dari situ, jadi berpikirnya untuk sedapat mungkin kita tetap jadi pengusaha yang jujur, hadirkan produk-produk yang aman untuk dikonsumsi konsumen-konsumen kita. Karena kita memperlakukan konsumen layaknya kita ketika kita mengkonsumsi suatu hal yang baik gitu ya, harusnya kita merasa puas. Kita maunya setiap konsumen yang datang ke Bimi Cafe itu merasa puas dengan produk-produk yang kita sajikan gitu. Berarti memperhatikan kenyamanan si konsumennya juga ya? Kenyamanan dan kualitas produk. Oke. Gitu. Ya Kak, kita sekarang beralih ke bisnis skincare-nya ya Kak ya? Oke. Buat dari farmasi, kafe, terus skincare. sekarang bisnis skincare-nya. Gimana? Skincare Wa Yunsul ya Kak? Wa Yunsul. Ya Kak, boleh diceritain nggak Kak awal mula berdirinya skincare Kakak ini? Oke. Iya. Jadi bicara bisnis skincare yang kami jalanin, jadi saya dan adik kita punya perusahaan dengan nama PT Wijaya Mahesa Group atau WMG yang disingkat WMG, memiliki izin untuk melakukan import, salah satunya itu produk skincare. Nah, jadi setelah kita memiliki legalitas, saat itu kami melakukan bisnis matching dengan pengusaha-pengusaha asal Korea gitu. Jadi kalau mungkin kemarin sempat pas komunikasi sama Rangga, itu posisi lagi melakukan bisnis matching juga di luar negeri, dan kita memang selalu melakukan itu. Jadi awalnya kami melakukan bisnis matching, ketemu dengan banyak pengusaha-pengusaha Korea sesuai dengan bidang yang kita mau. Kebetulan kalau Hesti lihat saya kurang cewek banget, kurang kelihatan perawatan banget, yes. Apalagi waktu zamannya kuliah. Teman-teman boleh coba cari tahu dengan rekan-rekan seangkatan saya, jangankan bedak gitu ya, sunscreen aja nggak pakai, dan itu baru sadarnya setelah seumur ini gitu kan. Ternyata nggak boleh, men. Ternyata orang-orang kuliah kulitnya bisa segitu kinclongnya. Dia udah well known sejak dini. Iya, betul.
skincare itu perlu, tapi skincare yang kayak gimana dulu gitu kan. Nah, sedangkan partner saya yaitu adik kandung saya, nah dia sangat well known sekali tentang skincare gitu, dan dia user dari skincare dari yang harganya sedang sampai yang luar biasa itu gitu kan. Jadi kalau misalnya suatu hari Hesti dan teman-teman Mipots Iya. melihat saya bersanding dengan adik saya yang lalu kalian nge-state, oh kok lucu banget adiknya gitu ya, itu mohon jangan diperjelas ya karena sudah banyak yang mengatakan demikian. Jadi atas dasar itu, jadi adik keinginannya ke arah skincare gitu ya, karena memang pertumbuhan bisnis skincare di Indonesia juga opportunity-nya tinggi sekali gitu. Jadi kita tertantang untuk menghadirkan skincare yang berkualitas, itu basicnya. Nah, bicara skincare yang berkualitas, kembali background pendidikan saya terpakai sebagai farmasis. Saya mestinya tahu, mesti firm dengan apa yang terkandung di dalam produk skincare yang mau kita pilih gitu kan. Dan dari sekian banyak, akhirnya terpilihlah Wayunsul sebagai brand pertama yang kita import dari Korea. Nah, Wayunsul ini sudah di Indonesia sudah 1 tahun. Kalau misalnya Hesti dan teman-teman bertanya, dijualnya di mana teh gitu, belum pernah ketemu atau kayak gimana, teman-teman boleh main ke Ion Health and Beauty. Di sana ada produk Wayunsul, walaupun tidak semua itemnya. Tidak hanya di Ion Health and Beauty, ada juga di Century. Di online-nya juga kami punya, kami yang ngelola untuk toko online-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman juga boleh coba-coba gimana produknya. Kenapa basicnya? Kenapa akhirnya pilih Wayunsul? Yang pertama, nature ingredient. Gitu, nature ingredient. Ya, itu yang paling concernnya kami. Yang kedua, setelah nature ingredient, kami melihat benefit dari produk. Benefit dari produk bisa didapat dari mana? Dari komposisi yang terdapat di dalam formulanya. Nah, bicara komposisi, alhamdulillah dengan background ini mengerti, ada memang bahan tertentu yang memang sesuai dengan klaimnya gitu. Contoh, bicara Wayunsul yang kita import, yang udah masuk tersedia di Indonesia ini ada 2 line. Ada whitening series dan PDRN series. Mungkin teman-teman kalau farmasi harusnya ini ya familiar dengan istilah PDRN. PDRN itu kependekan dari polidioksiribonukleat. Nah, kalau di Indonesia itu famousnya dengan istilah DNA salmon. DNA gitu. salmon. Jadi ada 2 line kategori produk yang kita import dari brand Wayunsul ini ke Indonesia. Itu ada whitening series. Whitening series itu terdiri dari basic skincare, ada foam cleansingnya, ada bubble tonernya, ada moisturizer. Bedanya apa sih teh foam cleansingnya sama foam cleansing kebanyakan? Apalagi jujur li, harga produk kita bukan harga yang pricey atau gimana? Bukan harga yang rendah banget gitu, bukan harga tapi cukup affordable untuk dibayar sesuai dengan manfaatnya. Foam cleansingnya Wayunsul ini kalau teman-teman, apalagi teman-teman mahasiswa ya, itu kan makeupnya ya makeup setebal apa sih gitu ya. Iya. Itu tuh nggak perlu double cleansing menggunakan produk-produk lain, tapi ketika teman-teman mencuci wajah menggunakan foam cleansingnya Wayunsul, itu insya Allah kotoran-kotoran itu udah keangkat, yes, dan itu bisa dibuktikan sendiri ya, menggunakan mungkin setelah cuci muka gunakan kapas apakah masih ada noda-noda itu gitu kan. Itu yang kedua, khususnya buat teman-teman Mipots, biasanya usia kita ini kan usia kita, coba tuh usia teman-teman maksudnya usia seksi yang muncul jerawat dan segala macam karena hormonal gitu ya karena beberapa faktor kayak makan minumnya gitu segala macam. Jadi bintang-bintang di wajah itu sangat produktif sekali gitu ya. Nah, dengan menggunakan foam cleansingnya Wayunsul ini sekaligus juga bisa
mengatasi permasalahan acne. Kenapa? Karena dia di formulanya juga memang ada yang memiliki peran sebagai anti acne. Singkatnya tentang foam cleansingnya itu seperti itu. Kalau untuk bubble toner, teman-teman mungkin biasa, saya yakin ciwi-ciwi di sini nggak kayak saya ya. Kalau saya jarang sekali menggunakan toner, tapi kalau ciwi-ciwi kebanyakan itu pasti rajin menggunakan toner. Dan saya tanya Hesti, Hesti menggunakan toner nggak? Menggunakan. Oke. Produk toner yang Hesti pakai bentuknya apa? Cair. Iya. Oke. Nah, kalau bubble tonernya Wayunsul bentuknya seperti ini. Mau pinjam tangannya Hesti boleh? Gak? Oh, bentuknya foam, teman-teman. Bentuknya foam. Iya. Ini jarang banget ya Kak, toner bentuknya foam. Jadi selain formulasinya yang the best, bentuk tonernya ini dimaksudkan untuk apa? Jadi dia dari liquid sebenarnya, dengan teknologi ketika di pump keluarnya bentuknya foam. Nah, ketika di bentuk foam ini penyerapannya cepat sekali di kulit wajah. Rasanya dingin ya. Yeah. Nah, ini juga yang paling utama di dalam produk ini terdapat formula yang dipatenkan. That's why ketika kita import banyak sekali pihak-pihak yang berkenan untuk menggunakan produk kita, bahkan untuk nge-rebrand. Tapi etikanya ketika sudah ada produk yang dipatenkan itu tidak boleh di-rebrand gitu. Nah, jadi bicara si bubble tonernya ini, walaupun bentuknya foam, tadi dia tidak perlu dibilas. Gitu. Jadi dibiarkan nanti meresap sendiri. Nanti rasakan kalau dia sudah meresap sempurna di kulit, pegang kulit, permukaan kulitnya rasanya seperti apa. Rasa halus yang muncul itu karena dia memiliki manfaat, salah satunya mengecilkan pori-pori. Kebayangkan itu yang bikin, kenapa sih kulit-kulit orang Korea kelihatan yang kalau lalat aja nggak sampai kepleset gitu ya di wajahnya saking licinnya. Ya itu karena rapet banget pori-porinya, beda banget sama pori-pori kita gitu kan. Nah, jadi memang si produk Wayunsul ini memiliki manfaat seperti itu. Makanya itu tadi dari sisi concernnya kita terhadap kualitas, kita memilih Wayunsul salah satunya itu. Nah, untuk moisturizernya nggak ada sendoknya sayang. Hesti boleh coel ini di bagian yang jadi untuk moisturizernya light banget. Biasanya laki-laki paling males pakai moisturizer, kenapa? Padahal dia butuh juga untuk menjaga kesehatan kulitnya ya. Tapi akhirnya males menggunakan moisturizer karena biasanya akan berdampak pada kulitnya jadi berminyak dan kusam. Iya, benar. Ada yang berdampak kayak gitu ya. Nah, tapi kalau pakai moisturizernya Wayunsul, cobain deh rasanya kayak gimana. Dan yang testimoni, dan so far di Indonesia itu termasuk yang populer juga ini item. Basic skincare Wayunsul di Indonesia sangat bisa diterima. Gitu. Ya, Kak, aku mau tanya nih, kalau misalnya buat aku nih Kak, aku kan lagi beruntusan nih Kak, lagi sensitif mukanya. Nah itu yang Kakak rekomendasikan buat aku apa Kak kira-kira? Yang pertama foam cleansingnya. Foam cleansingnya ya. Kenapa? Karena beruntusannya kamu boleh jadi mungkin disebabkan karena pori-pori yang tersumbat. Oh iya benar. Ya kan? Iya. Nah, jadi kamu butuh produk yang memang bisa membersihkan wajah kamu hingga ke dalam pori-pori. Ketika pori-pori kamu bersih, kamu pakai produk apapun gitu ya, itu jadi keserapnya baik. Tapi ketika pori-pori kamu tersumbat, kamu memakai produk bagus juga nggak akan berdampak positif gitu. Itu jadi buat sahabat Mipods, ini knowledge tentang basic skincare yang kita tawarkan dari Wayunsul. Yang berikutnya adalah produk PDRN tadi, Dena Salmon. Ini kita punya ada ampul dan eye cream. Ampul itu mungkin kalau di Indonesia mungkin teman-teman familiarnya dengan istilah serum. Kita biarin bobo aja ya dia daripada repot. Iya, jadi serum kalau di Indonesia kebanyakan produk serum ya. Nah, apa bedanya serum sama ampul teh? Serum itu batas maksimumnya itu batas maksimum kadar
untuk zat aktifnya, atau kalau saya ngomong zat aktif pada paham nggak? Main ingredient, zat utama dalam suatu formula, ya. Jadi batas maksimumnya masih di bawah ampul. Jadi kalau produk masuk kategorinya ampul, kalau di Korea itu konsentrasi main ingredientnya itu udah pasti di atasnya serum. Gitu. Nah, PDRN ini atau DNA salmon ini kenapa kita hadirkan dalam bentuk ampul dan eye cream? Karena ini sebagai solusi buat terutama perempuan-perempuan ya yang paling concern banget nggak mau kelihatan tua ya kan. Iya. Nah, jadi kita menyebutnya ini solusi untuk merawat kesehatan kulit, menolak tua tanpa rasa sakit. Karena kita tahu di Korea asal negaranya sendiri banyak orang yang datang ke sana untuk melakukan selain oplas, treatment selanjutnya adalah suntik DNA salmon. Iya, Dan itu harganya nggak receh sayang, percayalah. Gitu. Jadi makanya kami putuskan Wayunsol ini sepertinya sangat cocok untuk jadi solusi bagi pilihan skincare bagi masyarakat Indonesia. Cuman sayangnya kami hadir di waktu yang tidak tepat. Jadi saat itu adalah saat di mana dunia skincare di Indonesia sedang lagi banyak banget ya, lagi booming banget. Bukan, tapi justru saat itu lagi porak-poranda dengan pemberitaan hasil uji tes yang tidak sesuai dengan klaimnya, apa segala macam itu. Jadi kehadiran kami ini diragukan gitu untuk sebagian orang, tapi percayalah produk ini tidak hanya tersedia di Korea dan Indonesia saja, tapi produk brand Wayunsol, kalau teman-teman kepo ini ada akun sosial medianya, sebut aja kayak Instagram. Itu yang centang biru itu akun yang dikelola sama Korea, prinsipal kita. Tapi di negara-negara lain ada, termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau nggak salah IDN. Ada underscore ID. Jadi Wayunsol underscore ID. Itu yang dikelola sama tim kami gitu kan ya. Jadi produknya udah ada di mana aja teh. Produk Wayunsol ini selain ada di Korea dan Indonesia, ada di Jepang, ada di beberapa negara Europe, terus ada di beberapa negara Asia lainnya seperti kayak Thailand, terus kemudian India juga ada, terus kemudian saya lupa. Intinya Wayunsol ini sudah beredar di banyak negara. Gitu. Iya, jadi seperti yang kita tahu, sama kayak di Indonesia, Jepang juga standarnya sangat tinggi untuk memberi izin masuk suatu produk gitu kan ya. Kalau di Jepang aja bisa lolos, masa iya ini produk bermasalah secara logika kan gitu. Nah itu, jadi insya Allah produk-produk skincare yang kami hadirkan ini bisa memiliki manfaat yang baik bagi banyak orang. Dan satu hal lagi, bedanya skincare Wayunsol sama kebanyakan adalah Wayunsol khususnya yang basic skincare ini bisa digunakan untuk segala usia. That's why kalau kamu beli itu adik kamu yang masih kecil, masih SD sekalipun, atau orang tua kamu, bahkan sampai nenek kakek kamu, itu boleh pakai juga. Oke Kak Imel, mungkin sekarang pertanyaan di penghujung acara nih buat teman-teman MIPOT ya Kak. Mungkin bisa kasih tips ke mahasiswa MIPOT yang lagi aktifnya organisasi nih Kak, tapi pengen coba berwirausaha nih kayak kakaknya, itu gimana Kak? Kasih tipsnya ke teman-teman MIPOT. Oke. Kasih tips. Ya. Belum nyiapin lagi. Tapi gini, buat teman-teman MIPOT dimanapun berada, sangat bijak jika teman-teman memulai berwirausaha itu sejak dini, khususnya pada masa usia kuliah ini. Kenapa? Karena dari sini bisa jadi, apalagi berorganisasi ya, ini jadi kesempatan untuk kalian melatih diri dari sisi kemampuan komunikasinya, kemampuan pemahaman terhadap produk yang ditawarkan, dan membaca kebutuhan masyarakat gitu ya. Itu terlatih. Jadi kalau misalnya dibilang tipsnya, karena ini untuk anggota BEM atau seluruh MIPA Kak. Oke. Iya.
Baik, jadi tipsnya untuk seluruh untuk Mipods dimanapun berada, mungkin dari saya uh, mantapkan diri untuk memilih produk yang sangat align dengan diri kalian. Contoh, misalnya Hesti, aku lebih suka kosmetik gitu ya. Kosmetik beda sama skincare ya. Nah, Hesti kulik dia tuh apa sih kosmetik yang paling aman setidaknya. Terus kemudian mulai cari gimana caranya Hesti bisa menjadi resellernya, karena dari situ Hesti bisa mendapatkan keuntungannya. Sama halnya dengan skincare juga kayak begitu. Kami juga dari Wayunsul memang memfasilitasi untuk calon-calon pengusaha muda seperti teman-teman Mipods gitu ya. Jadi yang pertama kenali dulu diri cocoknya, cocoknya mau kemana. Hesti kan sekarang ilkom, tapi kan belum tentu minatnya ke arah sana, ya kan? Gitu. Jadi kenali itu dulu, ya kenali diri dulu. Terus habis itu tentukan brand atau produk yang aman. Kemudian coba cari gimana caranya teman-teman bisa menjadi affiliate kah atau reseller kah gitu ya, untuk mendapatkan keuntungan dari situ. Karena saya yakin dengan jalan itu harusnya kalau teman-teman lembaga sih, saya harusnya yakin ya teman-teman tuh cukup bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena organisasi aja diurusin, bagaimana diri sendiri kan pasti lebih diurusin dong gitu ya. Nah, jadi dengan begitu teman-teman terlatih bertanggung jawab dengan memiliki tahu sulitnya mendapatkan suatu penghasilan sehingga bisa menghargai ya hasil jerih payah orang tua dengan baik gitu kan ya. Terus ini juga jadi langkah awal mau apa nanti ke depannya, karena kembali akademik amat sangat penting, tapi akademik bukan the one and only penentu kemana langkah Anda selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya kamu bisa berkarir, ya kenapa tidak? Kamu bisa jadi wirausahawan, kenapa tidak gitu. Tapi kalau untuk teman-teman Mipods karena masih aktif jadi mahasiswa, untuk nge-reduce risk, mungkin kalau jadi reseller kan teman-teman harus beli stok ya. Nah, tipsnya dari saya better jadi affiliate. Kalau affiliate kan teman-teman nggak perlu beli stok ya kan, jadi nggak ada risk di situ. Teman-teman tinggal menawarkan mungkin dari circle terkecil sampai akhirnya besar. Apalagi kalau kurang tahu kalau yang kondisi sekarang, pada masa saya dulu kuliah di FMIPA ini, farmasi angkatan saya itu banyak banget orang-orang luar pulau. Nah ini jadi bisa jadi pertimbangan teman-teman juga gitu, karena sometimes beberapa brand-brand besar itu tidak terspread dengan baik di luar pulau, itu bisa dipertimbangkan. Nah, bicara Mipods, bicara teman-teman lembaga, makanya kalau ditanya, Mel, kamu seberapa ngedukungnya mahasiswa untuk aktif berlembaga? 100%, gitu 100%, karena saya pernah bilang kepada kaprodi saya sebelumnya, kepada dekan yang sebelum pada masanya, setelah saya lulus kuliah ya, setelah saya berkarir, saya bisa menemukan kandidat calon pekerja dengan kemampuan akademik yang sangat baik, tapi ketika saya kasih case, dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Sedangkan teman-teman yang ada di lembaga FMIPA terlatih untuk jadi bagian dari problem solving. Nah, sesungguhnya di dunia profesional tidak butuh pekerja kayak robot yang cuman oke, kata atasan kayak begini udah ikutin aja. Enggak. Gitu ya. Tapi perlu ada value-nya itu tadi salah satunya itu. Makanya saya lihat, saya kan ketika melakukan interview pasti saya review CV-nya ya toh. Iya. Itu dari banyak dari
perguruan tinggi terkemuka gitu, dengan nilai IPK-nya juga hebring gitu ya, tapi nggak jaminan gitu, nggak jaminan. Itu satu. Terus kemudian yang keduanya, dari berlembaga ini, berorganisasi ini, bangun relation tidak hanya di internal kampus. Di internal kampus dijaga tidak hanya dengan teman-teman seangkatan, dengan junior, dengan senior, dengan struktural, karena kita tidak tahu jalan karir kita nanti lewat mana, ya kan? Nah, dari relation itu yang memang teman-teman harus kembangin. Jadi please believe me, tidak ada ruginya untuk menjadi bagian dari kelembagaan suatu organisasi, khususnya di kampus. Percayalah, kesempatan kalian mengeksplor diri, mencari ilmu gitu ya, segala macam dalam hal di dunia, di luar akademik utama gitu ya, itu adalah di organisasi ya, mahasiswa kampus. Karena setelah kalian lulus S1 mau kuliah apa, S2, S3, udah nggak ada kesempatan kayak begini lagi gitu. Jadi sayang. Ini waktunya kalian manfaatkan ya, buat teman-teman MIPOTS yang mungkin merasa kalau berlembaga buang waktu, kalau berlembaga cuman nyapain, please, itu pemikiran yang salah ya. Teman-teman ingat tuh, pemikiran yang salah ya. Iya. Gitu. Oke Kak Email, sedih banget ya kita udah berakhir Iya, podcastnya. Ternyata udah banyak ya yang dicuap-cuap. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat positif ya buat semuanya. Iya. Oke Kak Email, aku ucapin terima kasih Kak Terima kasih Email juga buat udah Hesti. nyempetin waktunya, dan juga kita udah dapat banyak insight yang kita dapat dari Kak Email gitu ya. Amin, kalau ada insight positif dengan senang hati. Oke, semoga podcast ini bisa jadi inspirasi buat sobat-sobat MIPOT, khususnya tadi bisa berkembang di bidang akademik, Yes. terus organisasinya, dan juga bisa buat usaha sendiri mungkin ya Kak. Betul. Gitu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya, Iya, ya nggak sih? betul. Gitu. Jadi kalau kamu bisa jadi pribadi yang memiliki manfaat, dimulai dari sekarang, gitu. Jangan sia-siakan waktu kamu. Oke. Terima kasih buat Hesti, buat teman-teman lembaga, sehat-sehat, sukses semuanya. Mohon maaf kalau ada percakapan yang sekiranya menyinggung atau kurang tepat. Saya minta maaf. Terima kasih. Terima kasih Kak Email. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode MIPOT selanjutnya. Saya Hesti dan juga Kak Email pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.